Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, teman-temanku. Pagi ini kita akan kegiatan rutin biasa, merawat semua langganan saya ini. Bisa teman-teman saksikan ya. Alhamdulillah ini sekarang punya amanah untuk merawat sekian. Ini ya terdiri dari perkutut, terkuku, dan ada puter ya. Untuk puter putih itu ada di atas teman-teman. Ini akhirnya saya putuskan untuk yang intensif penjinaan itu ada 4 ekor ya, yang 2 ekor yang kemarin itu, 1 terkuku dan si Bagas perkutut betina, termasuk rawatan lama saya. Dan ini yang masih piye ini, saya mau coba intensif supaya tidak giras, itu dengan metode yang pernah saya sampaikan kemarin. Nanti akan saya semprot, jadi sebelum disemprot air hangat di pagi hari ini alangkah baiknya kotorannya dibersihkan. Kalau saya sendiri nggak perlu disiram teman-teman, yang penting bersih, karena ini nanti juga akan pengaturan pola makan. Artinya akan saya jabut cepuk pakannya dan saya kasih makannya berkala dengan saya tunggui ya. Sebenarnya hal semacam ini kalau teman-teman yang di pedesaan ya punya ayam ini bisa jinak ya, karena dikasih makan ya. Dikasih makan di pagi hari atau sore hari biasanya. Jadi si ayam tersebut kayak punya naluri bahwa manusia yang ngasih makan itu bukan ancaman. Nah, menurut saya peristiwa seperti itu terjadi juga pada perkutut. Kalau perkutut itu merasa kita yang ngasih makan, ini membuat perkutut atau burung apapun itu ya merasa satu, kita bukan ancaman bagi dirinya, dan justru kita malah kehadiran kita itu membawa rezeki atau membawa makanan untuk dia. Kalau si Bagas ini kan terlihat anteng ya teman-teman, karena memang sudah perawatan lama dan karakternya memang anteng sebenarnya si Bagas ini. Tapi inginnya saya bikin sampai benar-benar manja, karena antengnya si Bagas ini masih ketika di dalam sangkar. Ketika tangan saya masuk ke dalam sangkar, ini nggak senang yang ketika di dalam sangkar seperti ini. Dan juga si Bagas ini masih agak malu-malu kalau makan terus saya tunggu, itu masih agak malu-malu. Jadi ini yang prioritas saya selesaikan dulu, ada kotoran-kotorannya kita selesaikan dulu teman-teman. Nah, ini si Gagah, ini terkukur yang lebih dulu saya miliki sebelum yang kemarin itu ya, si Gagah ini. Kalau si Gagah ini sudah sering manggung ya, saya dapati manggung, karena cuman saya tidak fokus saja untuk merekam ya. Allah nanti sepertinya saya pernah ada itu video yang kebetulan waktu saya ngerekam itu ketangkep manggungnya si Gagah itu. Dan selanjutnya ini kita biarkan seperti ini dulu teman-teman. Lumayan ini ya untuk olahraga pagi, segini banyaknya ini. Sekarang kita cek cepuk-cepuk pakan yang ada kotorannya. Enggak ada ya. Ini puter benih aman, ini si mujur aman. Ini seniornya mereka, rezeki. Itu nanti airnya perlu ditambahi. Alhamdulillah yang senior pada tenang. Dan ini pendekar saya si Aras. Nah, ini yang masih baru.
Ini ada kotoran sedikit, mending kita bersihkan, termasuk di cepuknya pakan ya. Di cepuk pakannya ada juga nih ya, telaten aja itu, telaten kita ambili sambil buat kegiatan. Bagi teman-teman yang kalau pagi itu sudah punya aktivitas ya, tinggal ngatur pola sih sebenarnya. Perkutut itu menurut saya tinggal ngatur pola saja. Dan ini alhamdulillah perkutut baru yang satu ini, awalnya kemarin saya pantau kotorannya sangat encer. Ini yang satu ini, nah itu kelihatan itu kemarin agak encer kotorannya. Nah ini kita ambil, terang menit lah, 7 menit ya. Kan, dan alhamdulillah itu sekarang terpantau sudah mulai padat. Kemarin saya kira itu kena itu ya, cacingan atau apa, tapi sepertinya kalau melihat fakta ini kemungkinan kemarin pakannya atau airnya kurang bersih aja, air minumnya. Itu kita bisa lihat kotorannya mulai padat. Kalau yang sebelumnya itu, yang kotoran sebelumnya, cacing-cacing, nah itu kayak aja cacing-cacingnya itu didominasi cairan kotorannya itu, ada cacing-cacingnya. Nah ini teman-teman bisa saksikan sendiri perbedaan perkutut yang sudah kita rawat dan yang masih baru dengan kita. Ini kan jelas beda dengan tadi perkutut yang sebelumnya itu yang saya tunjukkan, nggak sekiras ini ya teman-teman. Ini maksudnya dipesan nggak dijual ya? Iya, ini kemarin saya bilang ini dipesan, ini nggak dijual. Maksudnya ada orang tua kita yang ada di Jawa Timur ini menginginkan untuk merawat perkutut juga, itu pengen punya perkutut juga. Insya Allah nanti perjalanannya ke Jawa, ke Kediri ya teman-teman, nanti akan kita dokumentasikan perjalanan kita membawa kedua ekor perkutut ini. Ternyata nggak kotor, ternyata nggak kotor teman-teman. Oh ini kayaknya tadi yang kotor. Oh iya itu, nah itu kan kotor, ada ininya. Karena kotoran sendiri itu kan ada bakteri yang tentunya tidak baik ya. Sekalipun di alam bebas itu sembarang ya minumnya si perkutut itu. Tapi perkutut kalau menurut saya perkutut yang di alam bebas itu imunitasnya lebih tinggi karena memang ditempa dengan kondisi alam. Sedangkan perkutut yang di sangkar itu tidak teruji seperti yang di alam ya, secara kekebalan tubuhnya, karena dia ibaratnya dimanjakan ya. Makan sudah disiapkan, dirawat segala sesuatunya, di akhirnya kayak dimanjakan gitu lah istilahnya. Sehingga memang dari sisi kekebalan tubuhnya tentu nggak bisa disamakan perkutut yang kita rawat seperti ini dengan perkutut yang di alam lepas. Dan juga kan gerak ke sana kemari ya. Kalau yang di sangkar ini kan memang ruangnya terbatas, jadi nilai positifnya mereka tidak susah payah nyari makan. Kalau yang di alam bebas mungkin mereka kadang sampai kelaparan ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri di alam sendiri ya tidak mudah untuk menemui. Kalau mungkin di pedesaan seperti yang ini di sawah-sawah mungkin masih bisa ini ya. Kalau yang di perkotaan itu kadang saya kan lihat perkutut-perkutut yang di jalan-jalan perkotaan itu ya, itu kan cari makannya juga cukup sulit. Ini berarti tidurnya di atas cepuk pakan. Tapi kalau saya sendiri mengambil kesimpulan sementara ini, kenapa tidur di cepuk pakan dan air ini, karena ini
tangkringannya ini kurang disukai karena menurut saya terlalu besar dan juga kurang kasar ya. Itu sebenarnya kelemahannya ini, makanya dia tidur di cukok pakan dan cukok air. Teman-teman yang baru menggemari dari sisi katuranggan ciri laku, menurut saya ya dicek dulu teman-teman, tangkringannya itu nyaman atau tidak. Kenapa dia tidur di cepok itu terkadang karena tangkringannya tidak nyaman, biar jadi pupuk tanaman. Ya harus telaten seperti ini teman-teman. Kalau saya sih, saya sendiri nikmati, enjoy saja karena saya sudah baratnya berani menangkap, berani naruh di sangkar itu ya harus berani merawat dalam hal segala sesuatunya. Kalau nggak mau rekoso ibaratnya ya nggak usah ditaruh di sangkar, biar di alam bebas. Karena kan ya kasihan kalau dibiarkan bercampur kotorannya dengan ini. Nah, kotoran ini menurut saya penting untuk dibersihkan teman-teman, kecuali memang perkutut yang punya energi tertentu ya, yang saya sendiri tidak bisa menjelaskan, karena kalau yang seperti itu nggak bisa dijelaskan sembarangan ya teman-teman. Kayak yang si Mulya itu kotorannya sengaja saya biarkan karena memang ada ini ya, kekhasan atau keistimewaan sendiri yang tidak bisa dijelaskan sembarangan itu. Saya seperti itu. Kita ambil airnya dulu teman-teman. Airnya pakai air matang kalau saya. Kemudian ini alhamdulillah matahari hari ini mau nongol. Jadi ketika matahari seperti ini dan kita ada waktu luang ya harus dimanfaatkan menurut saya untuk mandi semprot pagi ya teman-teman. Mandi semprot pagi biar perkutut itu nyaman dan tenang. Nyaman dan tenang di dalam sangkar. Pola penyemprotannya sendiri ya disesuaikan, kalau yang masih terlalu giras sampai basah kuyup, kalau yang perkutut atau burung kelangenan yang sudah mapan, ini saya dikasih tahu tipsnya kemarin untuk sekedar dikasih disemprot-semprot kecil dengan settingan semprotnya. Semalam kita diskusi dengan Cak Anto lewat live streaming itu, kayak dibikin semacam gerimis itu, jadi lembut, semprotnya itu di style lembut. Nanti kita tampilkan di video ini ya, memandikan dengan cara semprot ini. Ini agak miring, nah, kita paskan. Menghadapi perkutut yang kadang giras gelabakan itu kita jangan terprovokasi juga, jangan terpancing emosinya ya. Ya kita biarkan aja, nanti lama kelamaan dia akan memahami nalurinya ya, karena pakainya naluri, tidak bisa bernalar ya. Hewan itu tidak bisa bernalar, hanya menggunakan nalurinya. Ini sepertinya cukup operasi pakan dan ininya. Ini punya kabul saya tambahi. Ini punya si kabul saya tambahi minumnya karena tinggal sedikit. Ada agak lumut-lumutnya tapi nggak kotor ya, cuman saya lebih suka dibersihkan teman-teman. Kita bersihkan. Saya sendiri
merasa enjoy ya, asik, artinya menikmati, tidak merasa beban. Menurut saya itu juga jadi modal loh teman-teman, jadi merasa enjoy saat merawat. Jadi menurut saya yang bisa dinikmati dari merawat burung-burung langenan itu tidak sekedar manggungnya atau keindahan bulu-bulunya, keindahan fisiknya, tapi proses merawatnya ini menurut saya kalau dinikmati ya asik teman-teman. Kalau kita punya modal merasa nyaman, enjoy, asik saat merawat, itu enak. Nanti tiba-tiba dapat bonus manggung, dapat bonus burungnya itu dilihat bagus gitu. Nah, itu yang si gangsar itu ya, yang rajin, walaupun nggak ngeyer tapi sering buka suara teman-teman. Karena memang dari sisi usia juga masih ini, sekalipun usia itu sebenarnya nggak menjadi patokan utama untuk ngeyer tidaknya usia. Jadi perkutut itu unik dari semua segi teman-teman, mulai dari karakternya itu berbeda-beda, anggungannya itu juga punya kekhasan, ketukannya, kemudian irama, model suaranya, powernya, besar kecilnya suara, jadi unik. Di satu apa namanya, sejenis, yaitu sama-sama sejenis perkutut, tapi punya kekhasan. Setiap individu ekornya itu punya khasnya masing-masing, termasuk postur tubuhnya. Kalau dilihat sekilas itu ya kayak nggak ada bedanya. Kabul ini namanya ya, kabul. Alhamdulillah si kabul ini sudah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya itu gelabak-gelabak. Tapi memang saya rasakan karakter si kabul ini memang lebih apa namanya ya, lebih sulit jinaknya. Si kabul ini lebih sulit jinaknya dibanding perkutut yang lainnya. Kita langsung coba ini mandi semprot yang paling giras tadi ini ya. Ini giras itu masuk, itu juga giras. Ini mungkin sampelnya. Yuk. Jadi ini perkutut yang tadi sempat rekam giras ya, dan ini perkutut baru. Kita akan mandi semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mandikan dengan cara disemprot maksud saya. Jadi kalem-kalem saja teman-teman, kalem-kalem saja, dan juga setting semprotnya dibikin halus. Jadi walaupun dia terus beraktivitas, bergerak, tapi nggak sampai ngelabak, membenturkan, nggak sampai terbang-terbang. Kalau sampai terbang-terbang ini kan bisa melukai sayapnya. Nah, khusus untuk burung yang masih sangat gelabakan seperti ini, yang masih sangat giras, nah itu kalau kayak gitu ditunggu tenang dulu. Kita bikin basah kuyup. Nah, ini tadi airnya dikasih sampo ya teman-teman, dikasih sampo karena sifatnya bulu perkutut ini kayak ada semacam minyaknya, yang kalau cuma sekedar air agak sulit untuk kuyupnya ini lupa. Ini sudah basah dan mudah kering. Berarti perih lah An. Gak perih. Ya gak harus sih, tapi nggak sampai membuat dia luka insyaallah. Tidak melukai itu. Oke teman-teman, ini dulu ya
videonya. Segini dulu videonya. Insya Allah kita akan lanjut di aktivitas saya dengan burung-burung kalangan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah simak video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.